Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Pernahkah Anda berdiri di depan reruntuhan peradaban kuno yang megah gitu, terus kepikiran, kok bisa ya mereka biarin ini semua hancur gitu aja? Rasanya agak aneh kan? Nah, hari ini kita mau benar-benar gali pertanyaan inti dari bab 14 sumber kita nih. Kenapa sih beberapa masyarakat, bahkan yang kelihatannya kompleks banget maju pada masanya, kok malah ngambil keputusan-keputusan yang jelas-jelas ujung-ujungnya menghancurkan diri sendiri? Iya, ini memang teka-teki yang bikin pusing banyak ahli ya, sejarawan, arkeolog. Contohnya Joseph Tainter deh, yang bukunya The Collapse of Complex Societies itu disebut di sumber Anda. Dia itu awalnya skeptis banget kalau misalnya kerusakan lingkungan jadi penyebab utama keruntuhan. Oh ya, kenapa gitu? Logikanya kan gini, masyarakat kompleks itu kan punya pemerintahan terpusat, sistem info bagus, koordinasi. Harusnya mereka bisa dong ya ngatasin masalah lingkungan, bukan malah hancur gara-gara itu. Dia bahkan mikir asumsi kalau masyarakat cuma diem aja nonton kehancuran itu, wah butuh lompatan keyakinan katanya. Pasti ada yang lebih rumit di baliknya. Oke, masuk akal sih. Kalau mereka punya alatnya, kenapa gagal? Nah, dalam kajian kita kali ini, kita bakal telusuri nih apa yang bab 14 sebut sebagai, ya, semacam peta jalan kegagalan. Kita lihat polanya, pakai contoh dari sumber Anda, yang, wah, luas banget cakupannya. Ada Pulau Paskah, North Greenland, Anasazi, Maya, sampai Montana modern. Misi kita ya ini, bongkar lapisan-lapisan alasan kenapa manusia kadang salah langkah fatal. Seringkali, sambil melek lagi. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa masyarakat kadang malah nggak sadar ada bahaya mengintai? Ini langkah pertama nih di peta jalan kegagalan. Gagal mengantisipasi masalah. Betul, langkah paling awal yaitu ketika masalahnya nggak kedeteksi sama sekali sebelum kejadian. Ada beberapa alasan penting nih. Pertama, dan mungkin paling jelas ya, mereka sama sekali nggak punya pengalaman sebelumnya soal itu. Contoh klasik di sumber Anda itu koloni Inggris awal di Australia. Mereka sengaja bawa rubah sama kelinci ke sana. Oh, yang itu ya. Iya, buat kita sekarang jelas itu bencana ekologis kan? Rubah makan mamalia asli, kelinci habisin rumput, bikin erosi. Tapi buat mereka waktu itu, wah mungkin idenya bagus banget. Buat berburu lah, atau biar Australia kerasa kayak rumah di Inggris gitu. Mereka nggak kebayang dampaknya di lingkungan baru. Jadi, pengalaman itu krusial banget ya. Kalau hadapin hal baru, kayak lingkungan Australia buat koloni Inggris itu, ya kayak terbang tanpa peta gitu ya. Nggak ada contoh dari masa lalu. Persis, bener-bener masuk wilayah nggak dikenal secara ekologi. Nah, selain kurang pengalaman, kadang mereka gagal antisipasi karena pakai analogi yang salah. Analogi yang salah. Maksudnya? Iya, pakai contoh dari masa lalu yang dikira mirip, padahal beda. Kayak jenderal perang gitu. Nyiapin perang berikutnya seolah-olah bakal sama kayak perang terakhir yang dia menangin. Padahal kan kondisinya bisa beda jauh. Contoh lain dari sumber kita, bangsa Norse di Greenland. Mereka datang pas lagi anget-angetnya iklim, periode hangat abad pertengahan itu. Cocoklah buat pertanian model Eropa mereka. Oke. Mereka nggak tahu kalau bakal ada siklus dingin parah yang datang, yang bikin ternak mereka susah hidup. Jadi mereka anggap kondisi awal itu bakal terus-terusan gitu ya? Kurang lebih gitu, mereka juga nggak bisa ramal faktor lain, misalnya harga gading walrus anjlok di Eropa. Itu kan sumber duit utama mereka gara-gara perang salib buka akses ke gading gajah Afrika. Atau gimana lapisan es di laut makin banyak jadi susah buat kapal ke Eropa, padahal itu penting banget buat mereka sebagai koloni. Mereka kejebak asumsi awal pas datang. Wah, rumit ya. Saling terkait gitu faktornya. Iklim, ekonomi, jalur laut. Masyarakat yang udah biasa sama satu kondisi bisa lengah banget ya kalau ada beberapa hal berubah barengan. Gimana kalau suku Maya di Kopan? Nah, kalau Maya di Kopan, menurut sumber Anda, masalahnya beda lagi. Mereka ini kan, ya mungkin bukan ahli tanah gitu ya, nggak bisa antisipasi kalau nebang hutan di lereng bukit secara gede-gedean itu bakal bikin erosi parah. Hujan deras akhirnya bawa tanah subur dari atas, malah numpuk di lahan pertanian bagus di bawahnya. Jadi nggak subur lagi. Itu konsekuensi nggak terduga dari aktivitas mereka yang baru kelihatan pas udah parah. Susah emang ya, bayangin dampak jangka panjang dari hal sehari-hari, apalagi kalau efeknya nggak langsung. Oke, ini poin penting nih. Insight pertama, peta jalan kegagalan ini. Kebutaan terhadap hal baru.
Masyarakat, sepintar apapun, bisa gagal lihat bahaya kalau nggak ada pengalaman sebelumnya, atau kalau salah pakai analogi masa lalu yang nggak relevan lagi. Oke, jadi kadang mereka nggak bisa lihat masalah datang. Tapi gimana kalau masalahnya sebetulnya udah mulai ada nih, udah di depan mata, tapi kok ya tetap nggak kelihatan atau nggak disadari? Ini langkah kedua yang agak membingungkan nih. Gagal mempersepsikan masalah yang udah hadir. Ini juga sering banget terjadi dan kadang lebih susah dipahami kenapa salah satu sebab utamanya adalah asal-usul masalahnya itu nggak kelihatan atau tersembunyi. Contohnya kesuburan tanah deh. Nutrisi di tanah kan nggak kasat mata ya. Di beberapa tempat kayak Australia, Mangareva, atau US Barat Daya, tanahnya emang dasarnya udah nggak terlalu subur sebelum manusia datang banyak. Oh ya? Iya, petani awal mungkin lihat tanaman tumbuh bagus sebentar, pakai sisa nutrisi atau abu bekas bakar hutan gitu. Tapi abis itu anjlok kesuburannya. Mereka nggak bisa lihat cadangan nutrisi yang menipis di bawah tanah. Kayak musuh dalam selimut gitu ya. Tapi kok bisa sih hal sepenting kesuburan tanah dampaknya tersembunyi gitu? Ya, karena efeknya nggak instan kan? Sama kayak masalah salinisasi tanah di Montana Timur atau Australia. Garam itu udah ada di bawah tanah. Pas manusia buka lahan gede-gedean atau irigasi, muka air tanah naik, bawa garumnya ke atas. Jadi racun buat tanaman. Masalahnya udah agak, tapi tidur sampai dipicu manusia. Oke. Racun tambang juga gitu. Tembaga atau asam sulfat bisa nyebar pelan-pelan ke air tanpa kelihatan awalnya. Jadi emang ada masalah yang secara alami susah dilihat ya? Ada alasan lain nggak kenapa masalah yang udah muncul bisa kelewat? Ada. Ini penting banget. Namanya kenormalan yang merayap atau creeping normality. Ini terjadi kalau perubahan itu lambat banget, dikit-dikit dari tahun ke tahun. Dan sering ketutup sama naik turun jangka pendek yang lebih kelihatan. Contohnya? Paling gampang ya pemanasan global. Suhu rata-rata global kan naik pelan-pelan ya selama puluhan tahun. Tapi dari tahun ke tahun, cuaca bisa beda-beda banget. Musim panas bisa panas banget, musim dingin berikutnya dingin banget. Nah, kebisingan jangka pendek ini bikin orang susah lihat tren jangka panjangnya. Sumber Anda malah nyebut Presiden AS George W. Bush waktu itu masih ragu, masih perlu riset lagi katanya. Ini nunjukin betapa susahnya persepsi ini, bahkan di zaman modern. Jadi karena perubahannya nggak drastis gitu ya dalam waktu singkat, kita jadi biasa aja dan anggap normal gitu. Persis, batas normal itu geser dikit-dikit tanpa sadar. Bangsa Norse di Greenland juga kemungkinan gitu. Susah buat sadar kalau iklimnya pelan-pelan mendingin. Sementara tiap tahun masih ada aja variasi. Tahun anget diselingi tahun dingin. Sama kayak Maya dan Anasazi mungkin ya. Lingkungannya pelan-pelan mengering berabad-abad. Kekeringan parah diselingi hujan cukup, jadi tren jangka panjangnya nggak kelihatan jelas. Menarik ini. Soal jarak juga disebut di sumber kita. Lokasi fisik pengambil keputusan itu ngaruh juga ya ke persepsi mereka? Banget. Ngaruh banget. Para manajer, pejabat, elit lah yang tinggalnya jauh dari lokasi dampak lingkungan misalnya di ibu kota nyaman. Sementara hutan ditebang di provinsi jauh ya cenderung kurang sadar atau kurang ngerasa penting masalahnya. Persepsinya tumpul karena jarak. Beda banget sama masyarakat kecil di pulau atau lembah terpencil, di mana semua orang kenal wilayahnya, lihat langsung dampaknya. Makin besar masyarakatnya, makin besar potensi pisahnya antara pusat kuasa sama lokasi masalah. Oke, jadi kalau kita simpulkan langkah kedua ini, insight kedua adalah masalah tersembunyi dan perubahan perlahan. Masyarakat bisa gagal lihat masalah yang udah ada karena sifat masalahnya nggak kasat mata atau karena berkembangnya pelan banget, kayak kenormalan yang merayap itu. Ditambah lagi, jarak fisik dan sosial antara elit dan lokasi dampak bisa bikin persepsi makin tumpul. Nah ini nih, bagian yang mungkin paling bikin gemes dan bingung. Masalahnya udah jelas kelihatan, udah disadari, tapi kok tindakan efektif sering nggak diambil? Atau malah lebih parah, tindakan yang diambil malah bikin makin buruk. Ini langkah ketiga, kegagalan untuk mencoba mengatasi masalah yang udah diketahui. Iya, ini inti dari banyak tragedi lingkungan dan sosial emang. Seringkali akarnya itu ada di apa yang disebut ekonom sebagai perilaku buruk yang rasional atau rational bad behavior. Perilaku buruk tapi rasional, gimana tuh? Kedengerannya aneh ya, tapi maksudnya gini. Ada situasi di mana individu atau kelompok tertentu sadar nih melakukan tindakan yang merugikan orang banyak atau merugikan jangka panjang mereka sendiri. Tapi mereka lakuin karena itu menguntungkan kepentingan pribadi mereka dalam jangka pendek. Dan mereka ngerasa bisa lolos aja.
Bukan berarti etis ya, tapi dari kacamata untung rugi pribadi yang sempit dan cepat, itu rasional buat si pelaku. Ironis banget ya. Keputusan masuk akal buat sedikit orang bisa hancurin masyarakat secara kolektif. Jadi ini bukan soal bodoh ya, tapi sistemnya yang bikin kepentingan jangka pendek menang. Ada contohnya nggak gimana konflik kepentingan ini bekerja? Ada banyak. Salah satu yang paling umum itu ya konflik kepentingan antara kelompok kecil yang untung dan masyarakat luas yang rugi. Biasanya kelompok yang untung ini dikit orangnya tapi motivasinya gede banget karena untungnya besar, pasti, cepet lagi. Sementara ruginya itu nyebar tipis ke banyak orang, jadi tiap orang cuma ngerasa dikit ruginya, kurang termotivasi buat lawan. Oke, contoh konkretnya? Misalnya subsidi sesat atau perverse subsidies. Ini dana pemerintah gede buat industri yang sebenarnya nggak ekonomis tanpa itu. Kayak subsidi buat perikanan laut dalam yang bikin ikan habis, subsidi gula di AS yang rusak lingkungan Everglades, atau subsidi kapas di Australia lewat air irigasi murah banget di tempat kering. Nelayan atau petaninya ya lobby keras buat pertahanin subsidi ini, kan menyangkut hidup mereka langsung ya. Sementara pembayar pajak yang nanggung biayanya atau dampak lingkungannya, ya kurang kenceng suaranya. Biayanya kerasa kecil per orang soalnya. Jadi ada ketidakseimbangan motivasi yang jelas ya antara pelaku sama korban? Betul banget. Contoh lain itu perusahaan tebang kayu internasional yang kerjanya pakai izin sewa jangka pendek. Kepentingan rasional jangka pendek mereka ya tebang sebanyak mungkin, secepat mungkin sebelum izinnya habis, terus pindah. Mereka kurang peduli kerusakan jangka panjang kayak erosi, hilangnya hewan tumbuhan, atau dampak ke penduduk lokal. Kan mereka nggak akan ada di situ buat nanggung akibatnya. Iya juga ya. Beda kalau perusahaannya punya tanahnya sendiri, mikirnya puluhan tahun ke depan. Mereka bakal lebih jaga biar hutannya tetap ada. Sumber Anda pakai analogi menarik nih, bandit menetap versus bandit keliling. Gimana tuh? Bandit keliling kayak perusahaan sewa tadi, lebih ngerusak karena nggak punya kepentingan jangka panjang di situ. Ambil sebanyaknya terus pergi. Kalau bandit menetap, kayak diktator yang mau terus berkuasa, mungkin masih ada sedikit lah niat buat jaga aset wilayahnya, biar bisa terus dipalak di masa depan. Analogi yang jelas banget. Terus gimana soal dinamika kekuasaan di dalam masyarakatnya? Konflik antara elit penguasa sama rakyat biasa. Itu masuk kategori ini juga. Wah, ini faktor krusial banget. Ketika kaum elit atau penguasa itu bisa mengisolasi diri dari konsekuensi negatif tindakan mereka, kemungkinan keputusan buruk buat masyarakat jadi jauh lebih besar. Maksudnya mengisolasi diri gimana? Ya kalau mereka tinggalnya enak, akses sumber daya aman, nggak ngerasain langsung polusi, kurang air, atau kelaparan yang mungkin dialami rakyat biasa gara-gara kebijakan mereka, ya mereka jadi nggak punya alasan kuat buat cari solusi yang bagus buat semua. Mereka aman sendiri, setidaknya untuk sementara. Jadi menara gading itu beneran ada dan bahaya ya? Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, sumber Anda nunjukin contoh masyarakat di mana elitnya nggak bisa gampang mengisolasi diri. Di Belanda misalnya, banyak politisinya tinggal di bawah permukaan laut. Ya jelas mereka punya kepentingan pribadi yang kuat banget buat mastiin tanggulnya bener kan? Mereka ikut tenggelam kalau gagal. Iya juga ya. Atau pemimpin adat big man di Nugini yang hidupnya nggak jauh beda sama rakyatnya. Makannya sama, tinggalnya sama, kepentingan mereka lebih nyambung sama kelangsungan komunitas. Beda banget sama Raja Maya yang sibuk bangun kuil megah, atau kepala suku Pulau Paskah yang lomba bikin patung Moai raksasa. Sementara hutan dan tanah di sekitar mereka habis. Ujung-ujungnya ya basis kekuasaan mereka ikut runtuh juga. Tapi seringnya udah telat. Luar biasa ya, di mana struktur kuasa bisa langsung ngaruh ke kelestarian lingkungan dan masyarakat. Jadi insight ketiga kita, konflik kepentingan dan rasionalitas jangka pendek. Seringkali, gagal bertindak itu karena konflik di mana kepentingan pribadi atau kelompok kecil yang kuat dan sering rasional jangka pendek buat mereka, ngalahin kepentingan jangka panjang masyarakat. Ini makin parah kalau hukum lemah, nggak ditegakkan, atau kalau elitnya bisa misahin diri dari dampak buruk keputusannya. Tapi kan nggak semua kegagalan bertindak itu bisa dijelasin pakai hitung-hitungan untung rugi yang dingin gitu kan ya. Sumber kita juga nyebut alasan lain yang lebih dalam, soal nilai-nilai gitu. Coba kita masuk langkah keempat ini. Betul sekali. Kadang Gagalnya adaptasi atau ngatasin masalah, itu malah datang dari nilai-nilai budaya atau sosial yang dipegang kuat banget. Bahkan pas nilai itu udah nggak cocok lagi sama kondisi atau tantangan yang ada. Ini bisa dibilang kegagalan yang irasional dari sudut pandang bertahan hidup bareng-bareng. Contoh paling tragis mungkin ya, bangsa Norse di Greenland itu. Mereka kan orang Eropa, Kristen, dan identitasnya kuat banget sebagai peternak sapi dan domba, kayak leluhur mereka di Skandinavia. Terus?
Identitas ini saking kuatnya, mereka kayaknya nolak buat adopsi cara-cara yang bisa bantu mereka bertahan di lingkungan Arktik yang makin keras. Nolak adaptasi? Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, mereka hidup bareng ratusan tahun sama suku Inuit. Inuit ini kan jago banget ya bertahan hidup di Arktik. Punya teknologi berburu anjing laut, paus, pakaiannya juga lebih anget. Tapi kayaknya ada rasa enggan atau malah ngejek gitu dari Norse buat belajar dari orang kafir ini. Terus ada indikasi kuat mereka pertahanin tabu makan ikan, padahal laut di sekitar Greenland itu penuh ikan. Bisa jadi makanan utama pas ternak mereka gagal karena dingin. Wah, Jadi nilai-nilai inti mereka jadi orang Eropa, Kristen, peternak, yang awalnya mungkin bikin mereka kuat dan bisa bangun koloni, malah jadi belenggu pas kondisi berubah drastis. Justru itu yang bikin mereka hancur. ini dilema yang menarik banget sih dan relevan ya. Nilai-nilai yang kita anggap paling penting, yang mungkin dulu bikin kita jaya, malah jadi penghalang pas kita perlu berubah. Pasti susah banget ya tahu kapan nilai itu harus dipertahanin mati-matian, kapan harus dilepas demi adaptasi. Persis. Dan sejarah nunjukin, masyarakat yang berhasil lewat krisis besar itu seringkali ya yang berani dan fleksibel buat ambil pilihan sulit itu. Sumber Anda kasih contoh orang Tikopia di Pasifik. Mereka ambil keputusan radikal, singkirin semua babi dari pulau kecil mereka. Padahal babi itu penting banget nilai budaya dan statusnya di sana. Wow, berani banget. Tapi mereka sadar babi terlalu ngerusak kebun kecil mereka yang penting banget buat hidup di pulau sekecil itu. Mereka berani korbanin nilai budaya demi ekologi. Contoh modern lain Australia, yang katanya lagi evaluasi ulang identitasnya sebagai masyarakat pertanian model Inggris di benua yang ekologinya beda banget. Ini pergulatan nilai yang lagi jangan. Selain nilai yang membelenggu, ada nggak bentuk kegagalan irasional lainnya? Ada beberapa lagi disebut, misalnya nggak sukanya publik atau penguasa sama pembawa pesan buruk. Orang kan cenderung nggak suka ya dengar berita jelek atau kritik. Partai Hijau Tasmania misalnya, yang pertama ingetin bahaya rubah. Mungkin awalnya dianggap tukang bikin takut aja. Terus ada juga rasa puas diri gara-gara alarm palsu sebelumnya. Kalau udah sering diingetin bahaya tapi nggak kejadian, efek serigala datang, pas ancaman beneran datang, orang jadi cuek. Iya. Dan tentu aja sifat manusiawi umum buat lempar tanggung jawab. Mikir, bukan masalah saya, atau biar orang lain aja yang urus. Sumber kita nyebutnya sindrom ISEP. It's someone else's problem. Ini semua hambatan psikologis dan sosial yang bisa cegah tindakan. Padahal masalah dan solusinya udah tahu. Oke. Jadi, insight keempat kita adalah belenggu nilai dan psikologi. Gagal bertindak nggak selalu karena hitungan rasional aja. Masyarakat bisa kejebak nilai inti mereka yang udah nggak pas lagi, atau kehambat sama bias psikologis kayak nolak kabar buruk, puas diri karena alarm palsu, atau lempar tanggung jawab. Kita udah lihat gimana masyarakat bisa gagal antisipasi, gagal persepsi, gagal tindak karena konflik kepentingan, atau gagal tindak karena nilai dan psikologi. Tapi gimana kalau mereka sebetulnya udah coba cari solusi, tapi kok ya tetap gagal? Ini langkah terakhir nih, upaya mengatasi masalah yang ternyata nggak berhasil. Ya, tentu aja. Usaha terbaik pun nggak selalu berhasil ya. Kegagalan di tahap ini bisa karena beberapa hal. Pertama, masalahnya mungkin emang di luar kapasitas pengetahuan atau teknologi mereka waktu itu. Orang Islandia abad pertengahan misalnya, yang bikin erosi parah karena gundulin hutan dan kebanyakan domba. Mereka kan nggak punya ilmu ekologi kayak kita sekarang. Nggak tahu serapuh apa tanah vulkanik tipis di pulau mereka. Jadi, kurangnya ilmu pengetahuan bisa jadi penghalang besar ya, walau niatnya baik. Ada faktor lain? Ada. Solusi mungkin tahu, tapi biayanya dianggap terlalu mahal, entah ekonomi atau politik, buat diterapin. Atau usahanya beneran dilakuin, tapi udah terlalu sedikit dan terlambat. Kerusakannya mungkin udah parah banget, prosesnya udah jalan jauh, jadi intervensi kecil atau telat udah nggak ngaruh lagi. Momentumnya udah terlalu besar. Dan yang paling ironis, kadang solusi yang diterapin malah jadi bumerang ya, malah bikin parah masalah yang mau diatasi. Nah, bener banget. Ini konsekuensi tak terduga yang seringkali tragis. Contoh klasik di sumber Anda itu kodok tebu chain toads di Australia tahun 1935. Niatnya baik, ngendaliin hama kumbang tebu. Tapi ternyata kodoknya nggak efektif makan kumbang itu, malah beranak pinak nggak karuan, jadi hama baru yang rusak banget ekosistem asli Australia karena beracun buat predator lokal. Niat baik, hasil bencana. Waduh.
Contoh lain, kebijakan nekan kebakaran hutan di US bagian barat selama puluhan tahun. Tujuannya ya mademin semua api secepat mungkin. Tapi tanpa sadar, itu malah bikin numpuk banyak banget bahan bakar alami, kayu mati, semak di hutan. Akibatnya, pas kebakaran akhirnya kejadian, apinya jadi jauh lebih besar, lebih panas, lebih ngerusak daripada kebakaran alami kecil yang harusnya terjadi. Usaha ngendaliin alam malah bikin kondisi buat bencana lebih besar. Kompleks banget ya. Bahkan usaha buat benerin pun bisa salah arah. Jadi, insight kelima dan terakhir dari peta jalan ini ketika solusi justru gagal. Masyarakat bisa gagal ngatasin masalah walau udah coba, karena masalahnya mungkin di luar kapasitas ilmu atau teknologi mereka, solusinya kemahalan, atau usahanya kurang dan telat. Lebih ironis lagi, kadang solusinya malah punya efek samping buruk yang bikin masalah baru. Kalau kita rangkum semua nih, kelihatan jelas ya, jalan menuju kehancuran itu jarang banget gara-gara satu kesalahan bodoh atau satu sebab aja. Lebih sering ini rangkaian kegagalan yang nyambung. Mulai dari gagal antisipasi, karena nggak ada pengalaman atau salah pakai analogi, terus gagal lihat masalah yang udah muncul, karena tersembunyi, perubahannya pelan, atau elitnya jauh dari dampak. Terus, bahkan pas masalah udah disadari, gagal bertindak efektif karena ada konflik kepentingan kuat, di mana perilaku ngerusak malah dianggap rasional buat sebagian kelompok. Atau karena terikat nilai budaya yang udah usang, atau karena hambatan psikologis kayak nolak kabar buruk atau lempar tanggung jawab. Dan akhirnya, kalaupun ada usaha ngatasin, solusinya bisa gagal karena keterbatasan biaya, waktu, atau ironisnya malah jadi bumerang. Dan seperti yang kita lihat dari contoh-contoh tadi ya, pola ini muncul lagi dan lagi di konteks beda-beda. Dari Pulau Paskah kuno sampai isu pengelolaan sumber daya di Montana modern. Ini nunjukin kalau pertanyaan inti yang diajuin mahasiswa di sumber Anda, soal apa sih yang dipikirin orang terakhir yang nebang pohon palem terakhir di Pulau Paskah, itu bukan cuma pertanyaan sejarah, tapi pertanyaan yang relevan banget buat kita semua sekarang. Tepat sekali. Pertanyaan itu terus kepikiran ya. Apa sih yang ada di benaknya waktu itu? Memahaminya bukan buat ngejudge masa lalu, tapi buat nanya ke diri kita sendiri, gimana kita, sebagai masyarakat global yang kompleks sekarang, dengan semua ilmu dan teknologi kita, bisa belajar dari pola-pola kegagalan ini biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Mengenali peta jalan kegagalan ini itu langkah pertama yang penting banget. Sebuah pelajaran sejarah yang penting banget ya untuk kita renungkan bareng-bareng. Bukan cuma sebagai individu, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Hanya kita lepas dari nilai atau praktik yang udah mendarah daging walau kondisi berubah. Kira-kira nih, adakah keyakinan, praktik, atau asumsi yang kita pegang kuat di masyarakat kita saat ini yang mungkin suatu hari nanti bakal dilihat sama generasi mendatang sebagai tindakan yang setara dengan menebang pohon palem terakhir di Pulau Paskah? Apa ya pohon palem terakhir kita?